Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kok selanjutnya kok ya, mengapa konsep Trinitas itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab, malah ayat tersebut terindikasi sisipan alias ayat tidak asli. Yang dipertanyakan mengapa? Nah, mengapa konsep Trinitas tidak disebutkan secara eksplisit? Ya karena Trinitasnya berkembangnya belakangan. Karena Trinitas berkembangnya belakangan, berevolusi dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, baru dijadikan doktrin. Ya, setelah Yesus meninggal, setelah Yesus wafat. Setelah Yesus nggak ada. Iya. Iya. Berarti kan ini Karena kalau di Islam Yesus pernah meninggal. enggak, kan diangkat ke langit. Iya. Ini kan menurut versi ini. Iya. Versi ini. Karena konteks Trinitasnya itu berkembang dan bersaing. Nah, konsep Trinitasnya menjadi konsep yang menjadi pemenang gitu. Jadi gini, abad-abad sebelumnya itu konsep-konsep ketuhanannya di dalam Kristen itu berkembang. Yang saya maksud adalah gini, tidak langsung ada konsep Trinitas. Yang pertama ada orang-orang yang memikirkan bahwa Yesus itu adalah perwujudan Tuhan di bumi. Iya. Itu yang disebut dengan konsep doketisme atau kepercayaan doketisme. Kalah sama kelompok yang menyebut dirinya kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus itu sebelum dibaptis belum Tuhan, setelah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Yang baptis Yohanes lagi. Yohanes. Ketika Yesus disalib, diangkat, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ini kelompok separatisme. Tadi ada doketisme, ada separatisme. Iya. Timbul lagi kelompok yang disebut dengan modalisme. Modalisme bilang Bapak itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapak. Ya. Jadi ini ada peran nih. Mod gitu kan, modalisme, mod gitu. Mod itu artinya peran, contoh misalnya kayak misalnya ini Pak Nanto apa Pak Nandi nih? Pak Nanto di kantor sebagai apa? Direktur misalnya. Di rumah sebagai apa? Suami. Di lingkungan sebagai apa? Imam misalnya. Nah, kayak gitu peran itu namanya. Ya. Modalisme pecah menjadi dua, ada modalisme monarkianisme, modalisme sabelianisme. Tapi intinya kurang lebih sama lah. Bahwa Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Ini cukup bertahan lama, sampai akhirnya kalah sama kelompok Trinitarianisme. Trinitarianisme yang bilang Bapak itu bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak, tapi ketiganya hakikatnya sama, hakikatnya Tuhan. Nah, mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya satu yang sama. Kelompok ini yang digandeng sama Romawi. Nah, karena ada Romawi, siapa yang bisa lawan? Itu orang Yahudi yang berontak dua kali aja dia ditumpas gitu kan. Nah, ketika ada kelompok gereja yang Trinitarianisme ini digandeng sama Romawi, siapa yang bisa lawan? Begitu aja. Yang lain ya hapus, dia dibunuh, diungsikan, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Gitu. Jadi makanya Kristen kelompok Trinitarianisme inilah yang menjadi kelompok Kristen yang pemenang pada zaman itu. Kalau sekarang gimana? Sekarang juga masih menjadi kelompok yang mayoritas di dalam Kristen yang Trinitas. Yang Trinitas ini kan Katolik, Ortodok, Protestan, dan semua denominasi di bawahnya. Ini yang disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Yang kelompok tadi bilang ada lagi yang Kristen Unitarian yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sekarang masih ada tapi kecil gitu, kecil banget. Yang Sabelianisme tadi masih ada nggak? Ada tapi kecil gitu, segelintir gitu. Dibandingkan dengan yang Trinitarianisme ini perbedaannya jauh. Makanya udah 2000 tahun konsep Trinitas itu nggak pernah kelar ya? Iya, kalau kan dari Tanah Abang kan. Iya. Kalau Tanah Abang bilang belum kelar gitu ya. Iya, belum kelar gitu. Iya. Maksudnya udah 2000 tahun lebih konsep ketuanya tuh belum ada kata sepakat di antara Kristen sendiri. Iya. Saya pernah tanya sama pendeta tuh Pak, sampai kapan tuh Pak? Sampai kiamat katanya. Itu pendeta yang ngomong. Gitu ya. Iya.
Kalau ini mengapa Yesus disebut sebagai anak Tuhan? Apakah Tuhan memiliki anak secara harfiah atau itu hanya kiasan aja? Awalnya gini, orang-orang Yahudi itu punya istilah anak Tuhan. Siapa yang disebut anak Tuhan? Itu bisa perorangan, bisa bangsa. Sebuah bangsa pun bisa disebut sebagai anak Tuhan. Siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel juga disebut anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan, gitu. Karena ini bangsa pilihan. Gitu. Perorangan juga bisa disebut anak Tuhan. Kan? Maksudnya apa? Ini adalah manusia pilihan juga sebagai orang yang soleh. Ya, bukan maksud diperanakan kan? Bukan ya, bukan Tuhan beranak. Bukan Tuhan punya anak secara literal, enggak ada. Orang Yahudi nggak kenal konsep begitu. Jadi kalau orang Yahudi bilang anak Tuhan, itu artinya orang itu orang soleh. Hamba Tuhan lah kalau kita. Hamba Tuhan. Gitu ya. Iya. Nah, ketika ke Kristen, ini kan sudah bercampur dengan konsep yang tadi saya bilang dari Helenisme, paganisme, ya kan? Helenisme dan paganisme ini kan punya konsep dewa itu bisa punya anak, ya kan? Bisa punya konsep punya anak dari manusia lagi. Ya. Nah, konsep ini yang digabungkan dengan konsepnya anak Tuhan dari Yahudi, ya. Dewa Zeus bisa punya anak dari perempuan manusia, Hercules, Perseus misalnya. Dewa Jupiter punya anak, Merkuri gitu. Konsep itu digabungkan dengan konsep anak Tuhan yang dari Yudaisme itu, ditujukan atau diatributkan untuk Yesus. Jadi ada istilah manusia setengah dewa gitu ya, Pak ya. Ya. Hercules itu kan manusia setengah dewa. Ya, kalau di Hercules setengah manusia setengah dewa, Yesus disebut sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan sama dewa bedanya dalam bahasa Inggris apa sih, Pak? Apa? Tuhan sama dewa, bahasa Inggris bedanya apa? Dalam bahasa Inggris. Tuhan bahasa Inggrisnya apa, Pak? Gods. Dewa? Lord ya. Dewa apa? Kalau dewa. God juga. Tidak ya. Bedanya kalau Tuhan yang Maha Esa, God G-nya besar, dewa G-nya kecil. Kan gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang dianggap melebihi daripada standar manusia pada zamannya dianggap punya sifat kedewaan atau punya sifat ilahi. Iya. Kalau ini jika Alkitab adalah firman Tuhan, mengapa ada begitu banyak versi dan terjemahan yang berbeda-beda? Kenapa tuh kok? Kalau Katolik sama Protestan kan beda tuh kitabnya. ya, kalau berbeda-bedanya itu bisa dikatakan karena Bible itu diturunkan kan dalam tradisi dalam tradisi tulisan, ya, artinya tidak dihafal gitulah. Jadi firman Tuhannya itu diturunkan dalam bentuk tulisan, menurut Kristen diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya, ini kan klaimnya Kristen. Ya. Yang terjadi adalah ketika ada orang menulis pada saat itu karena keterbatasan orang lain pengen punya nih. Caranya gimana? Belum ada fotokopi, belum ada foto, belum ada komputer, belum ada scanner. Gimana caranya kalau mau punya kitab yang sama dengan saya? Bapak nulis sendiri, nulis ulang, menyalin, atau Bapak nyuruh orang menyalin kan begitu? Iya. Nah, ketika menyalin, jadi timbul variasi teks. Tidak mungkin 100% orang menulis ulang bisa 100% benar sama apa yang disalin gitu. Ya, kita yang udah ada lampu aja belum tentu bisa 100% benar. Apalagi pada zaman dulu belum ada listrik, belum ada pulpen yang bagus, belum ada kertas yang baik. Lampu aja boro-boro pakai lilin gitu. Orang menyalin ulang ribuan kata, pasti ada kesalahan. Satu. Yang kedua, teks-teks yang berbeda itu kan terjadi ketika sudah beberapa tangan atau beberapa periode tertentu. Pada zaman kita menulis satu kitab yang sama, nanti pada zaman mungkin 2 atau 3 generasi di bawah kita, mereka juga menulis yang sama, mereka punya pikiran sendiri, menulis sendiri gitu. Ya kan? Juga berasal dari kisah-kisah dari kelompok-kelompok tertentu yang punya kisah lain. Itu dipilih-pilih gitu. Ini yang mana masuk Bible, yang mana masuk, yang nggak masuk gitu. Itu yang dipilih-pilih. Jadi karena banyak pilihan ini kan tidak bisa mewakili keseluruhan manusia, ya kan? Ini kan pilihan ini kan mewakili kelompok tertentu. Nah, ketika ada kelompok lain yang tidak setuju dengan pilihan ini, otomatis kan mereka kan menolak. Mereka bikin pilihan sendiri. Protestan kan ya. Nah, makanya jadi banyak versi. Yang Ethiopia pakai semua tuh apa yang sudah di kanon pertama. Ethiopia 81 kitab. Ortodok nolak 3. Jadi 78.
Katolik nolak 5 dari Ortodok. Jadi 73. Kristen protes, yang Protestan nih, protes ke Katolik nolak 7, jadi 66 kitab. Jadi ini kan menimbulkan versi-versi yang lain karena yang ini nolak yang ini nolak yang ini, yang ini nolak yang ini. Iya. Jadi makanya jadi timbul banyak versi. Sedangkan yang sama-sama 66 kitab aja, ini juga nanti ada versi-versi yang lain. Iya. Bedanya apa? Karena yang di sini ada ayat yang dianggap asli, di sini bilang enggak itu nggak asli, itu dulu yang di kitab itu nggak ada. Ini membuang ayat yang ada di sini. Iya. Ya, jadi misalnya di sini 66 kitab, ini juga 66 kitab, tapi di sini ada ayatnya, di sini nggak ada, dibuang. Nanti ada lagi yang bikin yang lain dengan versi-versi lain. Gitu. Jadi nggak ada keterjagaan gitu ya, Ko ya. Iya, jadi kalau kita harus bisa membedakan antara versi dan terjemahan. Iya. Kalau versi, contoh, Quran kita 114 surat. Mau dimanapun semuanya sama 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak? Jumlah ayatnya sama, cuma sistem penomoran ayat yang berbeda. Betul. Mau dibilang versi silakan, hafaz, waras, versi. Tapi beda versi itu hanya beda bacaannya aja. Ya. Orang Sunda ngomong P sama F. Ya, kita di sini ngomong fitnah, orang Sunda bilang fitnah gitu. Kita di sini ngomong TV, di sana ngomong TV gitu. Iya. Seperti itu doang variasinya. Tapi kalau di Kristen jumlah kitabnya atau jumlah suratnya berbeda, jumlah ayatnya juga berbeda, sistem penomoran ayat juga yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di Quran itu yang ada adalah variasi bacaan, kalau di Bible yang ada adalah variasi teks. Iya. Gitu, yang membedakan. Itu yang bikin saling kontradisinya banyak gitu ya, Ko ya. Iya, ya kalau enggak Pak, mau yang versi manapun tetap ada kontradisinya. Iya, jadi perbedaan surat atau kitab itu bukan menghilangkan kontradisinya, tapi karena memang benar-benar ada variasi teks yang terjadi. Karena setiap Bible itu kan nanti ada yang kritik, dia bikin sendiri. Nanti sini di belakangnya ada yang kritik lagi, bikin sendiri. Gitu. Iya, iya. Itu kan berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Iya. Ini udah 2000 tahun. Iya. Belum kelar-kelar gitu. Kelar. Seperti yang mata dibilangin. Iya. Jadi kalau gini, kan kita Protestan kan ada yang ditolak sama Katolik. Kita Katolik ada juga. Maksudnya beda-beda lah ya. Maksudnya Protestan yang menolak sebagian surat-surat yang ada dalam kitab Katolik. Oke, yang ditolak di kitab Katolik itu yang ditolak tadi itu dianggap sama Protestan itu firman Tuhan atau karangan? Bukan firman Tuhan. Bukan. Jadi apa tujuan Protestan ke Katolik? Cuma cerita sejarah. Gitu. Gitu ya. Cuman karangan-karangan gitu ya.